Halo otaku, kembali lagi dengan saya di Pangkalan Anime. Di video kali ini Pangkalan Anime akan memberikan 8 rekomendasi anime dimana karakter utama adalah murid pindahan yang diremehkan tapi sangat overpower. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke inti video. Di nomor pertama ada anime Ao no Kanata no For Rhythm. Aokan berlatar tempat di bagian pulau terpencil di selatan Jepang. Ditemukannya sebuah inovasi baru yang dapat membuat seseorang terbang dengan bantuan sepatu anti gravitasi yang dinamakan dengan Gravesos. Sepatu yang membuat seseorang terbang tanpa bantuan sayap dan hanya mengandalkan kekuatan tubuh mereka sendiri. Dari sinilah adanya cikal bakal sebuah olahraga unik baru dengan bantuan teknologi Gravesos, yaitu Flying Circus. Flying Circus sendiri merupakan olahraga mengandalkan keseimbangan dan adu kecepatan dalam mengendalikan Gravesos di udara. Bercerita tentang seorang siswi bernama Asuka Kurashina yang merupakan gadis pindahan yang ceroboh dari pulau selatan Jepang yang bernama Kunahama. Asuka sangat terobsesi dengan Flying Circus dan ingin mengikuti olahraga tersebut walaupun ia sendiri tak mengetahui apapun tentang Gravesos. Di sekolah barunya, ia bergabung dengan klub Flying Circus yang hampir bubar dan bertemu dengan Masaya Hinata, Tobisaya Misaki, dan Mashiro Arisaka. Namun sejak bergabungnya Asuka, mereka mulai bangkit dan mulai berlatih lagi guna mencapai impian mereka. Di nomor 2 ada anime Naka no Hito Genome. Cerita berawal ketika mereka, para penyiar dari berbagai macam game, bermain sebuah game bernama Naka no Hito Genome. Telah mencoba game tersebut, mereka mendapati sebuah pesan misterius. Di sana tertulis kalau mereka terpilih untuk berpartisipasi dalam sebuah game tertutup dari Naka no Hito Genome. Ternyata game tersebut merupakan game nyata yang akhirnya membuat mereka terculik dan memaksa memainkan game yang diberikan oleh pengawas Naka no Hito Genome. Tujuan dari game ini ialah membuat gaya bermain baru dan memikat hati pemirsa. Di tangan mereka terdapat sebuah chip yang ditanam untuk melihat jumlah penonton. Maksudnya mereka harus menarik perhatian sampai 100 juta jumlah penonton agar dapat keluar dari permainan. Tak ada tempat melarikan diri dan bersembunyi. Semua dari mereka harus ikut berpartisipasi dalam game ini dan mencapai tujuan game, yakni mencapai 100 juta penonton. Di nomor 3 ada anime Ahiru no Sora. Sora Kurumatani tahun ini akan memasuki SMA Guzuryu. Walaupun ia memiliki tubuh yang kecil dan sering dibully, ia tak pernah lari ataupun menyerah. Ia berencana untuk masuk ke dalam klub baseball dengan kemampuannya tersebut. Namun sayang, di sekolah tersebut klub basket hanya berisi preman-preman kelas karena di sekolahnya setiap murid wajib masuk ke sebuah klub. Kurumatani seperti burung yang terbang tanpa langit. Walaupun ia sangat memimpikan untuk menjadi seorang pemain basket yang hebat untuk menepati janji kepada ibunya, semua itu percuma jika tak ada satupun murid di klub basket yang tertarik untuk bermain basket. Namun setelah memprovokasi mereka untuk tanding 1 lawan 5 ke semua murid preman tersebut, disinilah pikiran Chiaki, Momoharu, Kaname, Kenji, dan Shinichi berubah. Semangat klub basket kini mulai membara kembali. Di nomor 4 ada anime Toaru Kagaku no Accelerator. Anime sampingan dan pelengkap dari seri Toaru. Sama dengan judulnya, anime ini akan menceritakan tentang akselerator selengkap-lengkapnya. Kekuatan siswa di Akademi G-Team diklarifikasikan ke dalam 5 level, di mana level 0 tidak memiliki kekuatan, sementara level 5 memiliki jumlah yang luar biasa. Dari beberapa juta orang yang tinggal di Academy City, hanya 7 diantaranya telah mencapai level 5, dan peringkat tertinggi diantara mereka adalah yang dikenal sebagai akselerator. Sembuh di rumah sakit, akselerator telah menjalani kehidupan yang relatif tenang sampai akhirnya menyelamatkan nyawa Esterly Rosenthal, seorang gadis misterius yang membawa foto Last Order. Sayangnya, akselerator sekarang menemukan dirinya terseret ke dalam konflik baru dalam bentuk organisasi jahat yang disebut tindakan disiplin yang merencanakan untuk menggunakan Last Order untuk misi berbahaya. Sekarang, setelah mereka menjalani rencana mereka dan mengejar gadis muda itu, Esper paling kuat di dunia dan rekan barunya untuk melindungi Last Order dan mempertahankan Academy City dalam prosesnya.
Di nomor 5 ada anime Taimado Gakuen 35 Shiken Shotai. Di dunia yang diliputi oleh bahaya dan ancaman magis, ada pejuang khusus dikenal sebagai Inquisitor yang bertugas tanpa kekerasan untuk mencegah ancaman dan tindakan keji ini. Akademi Anti Sihir adalah sekolah khusus yang dibangun untuk mendidik dan melatih para Inquisitor ini, yang membagi mahasiswanya menjadi regu-regu kecil untuk melatih mereka bekerja sama. Di antara regu-regu berbakat ini adalah Playton Uji ke-35 yang juga dikenal sebagai Playton Praekcil karena anggota berpangkat rendah dan tidak kompeten. Namun semuanya berubah ketika Aoka Otori, seorang mantan penyelidik yang kuat namun memberontak, paksa bergabung karena kecenderungannya untuk melanggar peraturan dan melakukan pelanggaran serius, yaitu pembunuhan seorang penyihir. Kesal menyambar saat kedatangannya saat dia bertabrakan dengan kapten mereka yang kikuk bernama Takeru Kusanagi dan berdebat dengan anggota squad lainnya tentang penyihir. Kelompok ekletik ini memiliki jalan panjang jika mereka ingin berhasil dan naik pangkat di Akademi Anti Sihir. Mereka harus terlebih dahulu mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama sebagai satu tim. Di nomor 6 ada anime Kenja no Mago. Suatu hari terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang pria pekerja yang baru pulang dari kantornya, terbaling lemas dan akhirnya meninggal. Setelah itu, pria itu direinkarnasi ke dunia lain dari awal menjadi seorang bayi, namun ingatannya di kehidupan yang sebelumnya tak dihilangkan. Saat masih bayi, ia beserta rombongan keluarganya diserang oleh iblis misterius dan akhirnya menewaskan seluruh keluarganya dan hanya menyiksakan dirinya. Ia diselamatkan oleh seorang kakek bernama Merlin Walford. Merlin bukanlah kakek biasa. Ia merupakan seorang pahlawan kerajaan dari negara Earthseed. Karena itulah sejak kecil ia tinggal di hutan bersama kakek, nenek, dan keluarga baru yang ia sayangi, dan dia diberi nama Sin Walford. Dunia ini berbeda dengan bumi tempat Sin dulu hidup karena di sini ada keberadaan sihir. Sejak kecil, keluarganya telah mengajarkan Sin tentang sihir beserta hal lainnya, bahkan melebihi ekspektasi mereka. Sin benar-benar hebat dalam mengendalikan sihir. Kekuatannya juga berada di tingkat yang tinggi dan kemampuannya dalam belajar sangat cepat. Saking terfokusnya dengan sihir, hingga berusia 15 tahun, Sin belum pernah bersosial dengan masyarakat yang ada di kota, karena sekarang Sin harus masuk ke Akademi Sihir dan memulai hidup baru di sekolah. Di nomor 7 ada anime Mahoka Koukou no Retose. Anime ini bercerita tentang sekolah sihir yang mempelajari, mendidik, dan bertujuan agar para murid menjadi seorang penyihir yang berguna dalam masyarakat dan kehidupan mereka nantinya. Tatsuya dan Miyuki, kedua kakak beradik bersaudara ini merupakan tokoh utama dalam kisah ini. Mereka sekarang merupakan murid baru di SMA sihir yang dimana sistem pembelajarannya dipisah oleh sekolah tersebut menjadi dua bagian. Yang pertama, First Course, merupakan tempat yang berisi murid-murid dengan nilai yang tinggi dan terbaik atau bisa disebut sebagai Bloom. Yang kedua, Second Course, merupakan tempat yang berisi murid-murid dengan nilai akademik di bawah Bloom atau yang rendah, mereka disebut Wit. Di sekolah ini, bermacam-macam masalah dan tantangan datang menghadang kedua bersaudara Tatsuya dan Miyuki ini. Banyak hal-hal menarik dari anime ini dengan kisah-kisah teman mereka, dilengkapi dengan genre romance, magic, dan sci-fi yang bagus, dan sedikit bumbu inces. Di nomor 8 ada anime Isekai no Seikishi Monogatari, bercerita tentang Kenshi Masaki menemukan dirinya terjerat oleh sebuah organisasi misterius di dunia yang disebut Geminar, di mana pilot mecha laki-laki sangat jarang terjadi. Dengan janji untuk kembali ke rumah, anak berusia 15 tahun tersebut setuju untuk mengendarai sebuah jas mecha yang disebut Sacred Mechanoid dan membunuh penguasa kekaisaran Strayu, yaitu Lasara Earth 18. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana dan Kenshi mendapati dirinya narapidana dan objek pengawasan oleh Lasara dan rekan selamnya. Setelah mengetahui keadaan Kenshi, Lasara menawarinya kesempatan untuk menebus dirinya dengan memasuki pekerjaannya. Dia akan bertindak sebagai pelayannya, praktis menjadi budak, tapi juga memiliki kesempatan untuk sekali lagi mencoba setelan mecha. Kenshi bersedia menanggung eksentrisitas Geminar jika itu berarti dia bisa kembali ke rumah. Tapi apakah dia bisa melakukannya? Dan bagaimana dengan organisasi misterius yang membawanya ke Geminar untuk mencoba membunuh Lasara?